warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله
Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanji'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadihal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa berusaha untuk saling mengingatkan, untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak amal soleh kita, menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah. Insya Allah semua itu akan menghantarkan kita pada suatu kebahagiaan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, penutup dari sekalian nabi. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha. Katakanlah, Allah itu punya kekuasaan. Allah memberi kekuasaan siapa yang Dia kehendaki. Allah mencabut kekuasaan siapa yang dikehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha. Allah memuliakan siapa yang Ia kehendaki. Allah menghinakan siapa yang dikehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadihal khair. Semua kebaikan itu ada pada tangan Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu mengasah segala sesuatu. Itu saudara-saudara kaum muslimin berbahagia. Nabi mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulatin an ra'iyah. Tiap kalian ini adalah pemimpin, dan tiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatu. Presiden adalah pemimpin, akan diminta pertanggungjawaban Allah pada hari kiamat. Ar-rajulun ra'in wa mas'ulun an ra'iyatu. Ayah adalah pemimpin dalam rumah tangganya, akan diminta pertanggungjawaban Allah pada hari kiamat. Az-zawji al-mar'atu ra'in. Zaujiyah, istri adalah pemimpin dalam rumah tangga dan akan diminta pertanggungjawaban Allah pada hari kiamat. Al-khadimun ra'in. Bendahara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia,
Pemimpin itu adalah orang yang diberi amanah. Bisa dalam kelompok kecil, rumah tangga, bisa kelompok besar, bisa juga kelompok yang lebih besar, negara dan bangsa. Jadi tugasnya sangat berat. Maka pemimpin itu ada yang memang disenangi oleh Allah, ada yang dicinta oleh Allah, ada yang tidak dicinta oleh Allah. Siapa saja yang dicinta oleh Allah? Pemimpin yang dicinta oleh Allah adalah pemimpin yang diberi amanah oleh Allah. Dia punya keistimewaan. Pertama, kalau dia berdoa, insya Allah la turaddul, tidak akan ditolak oleh Allah. Pertama adalah asaimu hatta yuftira, puasa, dia sedang puasa sampai berbuka. Yang kedua adalah al-imamul adlu, pemimpin yang adil. Yang ketiga, dakwatul madlum, orang yang didolimi. Itu adalah doa mereka sangat makbul. Maka fasilitas diberikan Allah kepada pemimpin adil itu banyak sekali. Dan sangat mulia di sisi Allah itu pemimpin itu. Ya. Jadi kalau dia pertama adalah dia menegakkan keadilan. Karena i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adil itu lebih dekat pada takwa. Dia menegakkan hukum. Hukum betul-betul tajam ke atas, tajam ke bawah. Itu pemimpin yang dicinta oleh Allah. Jadi kalau pemimpinnya itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu alamat suatu bangsa dan negara itu akan mengalami kehancuran. Bukankah Nabi mengatakan innaman ahlakallah min ummati min qabli ummati, sesungguhnya suatu bangsa dan negara itu akan hancur apabila ida syarakat syarifa tarakuhu, apabila orang-orang besar, orang-orang yang kaya, kalau melanggar hukum tidak ditegakkan. Wa ida syarakat dha'ifa, apabila itu orang kecil lemah itu mencuri, syarakat mencuri, ahadda akamal hadda, hukum ditegakkan. Maka Nabi mengatakan, apabila putri saya Fatimah binti Muhammad syarakat laka tayyadaha, kalau Fatimah binti Muhammad itu kalau mencuri akan kepotong tangannya. Itu berarti hukum tidak memihak. Karena konstitusi kita begitu. Semua warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dalam pemerintahan tanpa kecuali. Itu pemimpin yang baik, pemimpin yang dicinta Allah Subhanahu wa taala. Juga pemimpin itu bastatan fil ilmi, sehat jasmani dan rohani, itu pemimpin. Jangan sakit-sakit tampil jadi pemimpin. Enggak ngurus bangsa dan negara, ngurus dirinya sendiri. Bastatan ilmunya luas. Jangan sampai SD aja enggak tamat jadi pemimpin, rusak itu. Akan rusak itu. Jadi punya sehat jasmani, juga sehat rohani, dan punya ilmu yang luas. Jadi ilmu itu ya belajar, ilmu itu membaca, mendengar, itu namanya ilmu. Ya, itu ilmu. Kemudian pemimpin yang baik dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alladzi makkannahum fil ardi. Sesungguhnya Allah itu menguatkan kedudukan seorang fil ardi di bumi, aqama salirikan sholat, wa atajaka, mereka mengeluarkan zakat, wa'muru bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Mereka itu adalah memerintah yang ma'ruf, mencegah yang mungkar,
Memerintah itu mereka memerintah yang ma'ruf atau yad'ul khair, mengajak yang baik. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintah yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Mereka itulah akan mendapat kemenangan. Sehingga Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkar falyughayyiru biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, cegah dengan tangan. Tangan maksudnya bahwa orang yang punya kekuasaan itu harus cegah dengan kekuasaannya. Dengan peraturan, misalnya di sana ada minuman keras, di sana ada melanggar agama, buat aturan, cegah, jalan. Yang kedua, kalau memang kita tidak punya kekuasaan, wabilisan dengan lisan. Itulah para ustadz itu menyampaikan, mengingatkan, beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau semuanya nggak sanggup, maka yang paling lemah adalah doa demi doa. Itu wadhalika ada aful iman. Itulah selemah-lemah iman. Oleh karena itu, mari kapan saja, di mana saja, tiada hari harus adanya dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan pemimpin yang dicinta Allah itu ya adalah mendapat perlindungan Allah. Man hanal sultan, barang siapa menghina pemimpin, barang siapa menghina orang yang kami pilih, jadman hanallahu sultan hanallahu lahu, maka Allah juga akan menghinanya. Itu pemimpin yang betul-betul dicinta Allah. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak cinta Allah, pemimpin tidak dicinta oleh Allah? Banyak pemimpin yang tidak dicinta oleh Allah. Pertama adalah orang menjadi pemimpin itu kalau memang dengan cara yang curang, misalnya dengan cara untuk sogok menyogok, maka Allah tidak akan membantunya, Allah tidak akan menolongnya. Maka Rasulullah mengatakan, ya Muhammad, ada nama-namanya Muammar, ya Muammar, amaratul la tas'al amarahu, jangan kamu meminta jabatan. Kalau dikasih terima, tapi meminta jangan. Kalau Anda meminta jabatan tetapi Anda tidak dapat melaksanakan, maka a'inta alayya, Allah akan membiarkan. Akhirnya terjadi musibah di mana satu tiba-tiba terus saja bersambung menyambung, ya, sepanjang masa kepemimpinnya itu. Tapi kalau pemimpin kita terima dengan jalan yang benar, lurus, dengan adil, betul-betul adil dan lurus, insya Allah Allah akan menolongnya. Itu kata Rasulullah, itu yang pertama. Yang kedua adalah Rasulullah mengatakan, ada sahabat Nabi namanya Abu Dzar itu, ya Rasulullah, istakmilni, berikan saya jabatan. Jadi ketika Rasulullah berkuasa itu luas sekali kekuasaannya, dari Makkah, Madinah sampai Yaman. Tentu jabatan banyak sekali. Sahabat meminta, maka Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, innaka dha'ifu, kamu itu lemah segala-galanya. Jadi huwa amanatu yaumal qiyamah, pemimpin itu amanah pada hari kiamat dan diminta pertanggungjawaban itu. Hijbun wa nadam. Hijun itu pemimpin yang tidak ada amanah, itu nanti hina di depan Allah Pak itu. Dan dia menyesal, kenapa dulu saya kok cari-cari jadi wali kota, cari-cari jadi bupati, akhirnya masuk penjara. Penjara dunia, nanti penjara di akhirat. Jangan dikira di dunia sudah selesai terus akhirat lepas, tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin yang memang, yang ketiga ya, pemimpin yang kalau memang
dia memimpin kaum dia. Ghosin itu artinya menipu rakyat, ya, menipu rakyat itu. Jadi mamin syar'atul riyaiyati yamutu yauma yamutu. Barang siapa oleh Allah diberikan kekuasaan pada hari kematian, huwa ghosun. Ghosin itu adalah dia menipu rakyat. Illa haramallahu jannah. Orang yang menipu rakyat itu adalah orang yang diharamkan Allah surga baginya. Maka dari itu pernah saya dengar dulu, yaitu Pak Ma'ruf Amin itu kan dulu sebelum jadi wakil presiden, itu dia mengatakan orang yang berdusta itu tempatnya di neraka, Pak. Karena orang berdusta itu salah satu cirinya munafik. Orang munafik itu adalah kalau ngomong berdusta, berjanji itu memungkiri janji, diberi amanah khianat. Maka dari itu Allah mengatakan innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya paling bawah di neraka jahanam, Pak. Kalau kafir masih di atas, ya. Nah, munafik itu paling bawah di neraka jahanam itu. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mungkin ada yang menjabat apa saja jabatan, usahakan lurus, ikhlas, tanggung jawab, amanah. Insya Allah, Allah akan membantunya. Kalau Anda bengkok-bengkok mencari dunia, hubud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut kemati, ingat itu balasan di neraka. Aqulu qauli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisyairil muslimun innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sesuai dengan kondisi sekarang ini. Nabi mengatakan sayati alan nasi sanawatun khadda'atun. Akan datang suatu zaman, akan datang suatu masa di mana masa itu adalah penuh dengan dusta mendusta, Pak. Tipu menipu, ya. Dusta mendusta, tipu menipu dalam semua aspek. Nah, kemudian Nabi menyatakan yusaddaku fihal kadhib. Pertama adalah orang yang benar dianggap pendusta. Coba cocokkan keadaan sekarang. Yang kedua wakadibu wayukadibu fiha sodik. Orang yang pendusta dianggap benar, ya, orang yang pendusta dianggap benar. Wayu tamanu fihal khoin, dan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Wayu khawanu fihal amin, orang yang pengkhianat dianggap amanah. Maka Nabi mengatakan wayantiku fihar ruwabidiyah. Jadi wayantiku fiha rubia. Datanglah ruwabidia. Ruwabidia itu suatu masa, ya. Masa di mana ar-rajulu at-tafihu fi amril ummah. Ar-rajulu at-tafihu fi amril umrah. Datang seorang laki-laki memimpin umat, tapi dia tidak punya ilmu memimpin umat. Akhirnya jadi rusak umat itu. Itulah sebagai ini
khutbah terakhir sebagai bahan kita sekalian, kita sesuai dengan keadaan kita. Dan mari kita berusaha berdoa agar supaya kita ini tidak punya senjata apa-apa. Senjata yang paling ampuh itu apa? Doa. Jadi ad-du'a silahul mu'minun. Doa adalah senjata bagi orang beriman. Kalau kita lakukan sungguh-sungguh, penuh harap, insya Allah cepat dan lambat Allah akan merubah situasi yang tidak benar menjadi situasi yang benar, akan melahirkan pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, dan akan membawa bangsa dan negara ini kepada bangsa yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Fala taj'alu fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi auji'ni an askura nikmataka alladhi an'amta alayya wa ala walidayya wa an sholiha tarda birahmatika min ibadikas sholihin. Rabbi ja'al hadha baladan aminan. Rabbi ja'alna hadha baladan aminan Indonesia. Rabbi ja'al hadha baladan jumhuriyatu Indonesia. Wa hadal malang aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala dzikrullahu akbar. Alhamdulillah.